Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kalina, NPM 18100969320115. Jurusan S1 Administrasi Negara. Asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stisdio Muara Bungo. Mata kuliah yang saya presentasikan atau saya bawakan kali ini yaitu kepemimpinan, diampu oleh dosen Bapak Asrai Maros, SOS MSI. Di sini materinya yaitu berjudul kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan adalah sesuatu proses untuk mempengaruhi, memberi contoh, serta memberi motivasi kepada orang lain sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Kemudian untuk organisasi tersebut sendiri, pengertiannya adalah organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam perkumpulan dan lain sebagainya. Organisasi dapat dikatakan atau dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi dalam arti statis atau sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam, dan organisasi dalam arti dinamis atau organisme, suatu orang atau organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis atau proses kerjasama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan bersama, seperti yang telah ditetapkan secara bersama pula. Untuk organisasi adalah sebuah wadahnya, lalu kepemimpinan itu adalah suatu orang untuk mencapai sebuah proses. Nah, kepemimpinan tanpa organisasi atau tanpa wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Kenapa dikatakan begitu? Karena kepemimpinan dan organisasi sangatlah terkait satu sama lain. Kepemimpinan organisasi tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Maka dari pernyataan tersebut timbullah pertanyaan, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Pertanyaan keduanya, sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi? Nah, untuk jawaban tersebut saya mungkin sedikit bisa menjelaskannya karena dari yang pengertian yang telah saya sebutkan tadi. Untuk pertanyaan 1 dan 2 itu sebenarnya simple jawabannya, yaitu sejak Anda dilahirkan Anda telah mengenal dan terlibat di dalam organisasi atau di dalam sebuah proses. Saat Anda dilahirkan Anda sudah mengikuti prosedur organisasi, terlibat organisasi, mengenal organisasi, dan lain sebagainya terkait organisasi. Kemudian seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Nah, itu dikatakan Anda terlibat dan mengenal organisasi sejak lahir. Saat dilahirkan terlibat organisasi persalinan, kemudian saat menimba ilmu saat ini saja Anda atau saya terlibat organisasi pendidikan. Saya terlibat organisasi pendidikan di kampus STIA Stisdio Muara Bungo. Bahkan saat dimakamkan kita terlibat organisasi pemakaman. Ya, kita harus dimakamkan dengan baik dan layak di tempat pemakaman. Itu disebut juga organisasi. Lalu, apa definisi organisasi? Definisi organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, benar sekali dikatakan tadi, kita mengenal dan terlibat organisasi karena kita untuk mencapai tujuan bersama, kita melakukan saling bekerja sama, berkumpul di tempat yang sama, dan
memiliki wadah atau tempat yang sama. Kita memiliki satu sama lain keterikatan atau kerjasama. Nah, terus selanjutnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kemudian untuk jenis-jenisnya, organisasi memiliki beberapa jenis, yaitu organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kenapa dikatakan begitu? Karena di dalam organisasi formal ini, kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contohnya organisasi formal di sini antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan lain sebagainya. Untuk contoh organisasi dalam pemerintahan yaitu ajang untuk membuat suatu organisasi. Terus mungkin komunitas yang para ibu-ibu lakukan seperti memasak. Nah, itu juga termasuk dalam organisasi informal atau tidak begitu memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena ini kadang kan tidak begitu diperhatikan sifatnya dan lebih fleksibel ketimbang organisasi non formal karena dia lebih santai, karena ada yang berkaitan dengan hobi dan sejenisnya. Kemudian kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana pemimpin mempengaruhi dan memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi ini adalah suatu prosesnya di mana seorang pemimpin telah dipilih atau ditunjuk, lalu dia memberi contoh atau pengaruh untuk ke pengikutnya di dalam organisasi itu. Dalam proses inilah nanti bakal terwujudnya atau terbentuknya organisasi yang baik dan mempunyai pemimpin yang baik pula di dalam organisasi itu. Selanjutnya ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh pemimpin atau seorang pemimpin, yaitu diantaranya yang pertama, ini adalah sikap ya untuk seorang pemimpin dalam organisasi, perlu diperhatikan untuk seorang pemimpin. Yang pertama itu menjalin kedekatan dengan pengikutnya atau anak buah atau di bawahnya untuk mendapat respon atau respek timbal baliknya, dan terjadilah komunikasi yang baik. Lalu yang kedua, memberi semangat dan motivasi dorongan positif kepada bawahannya. Jadi membuat makin bersemangat dan makin motivasi dalam organisasi tersebut. Pemimpinan seperti itu sangat dibutuhkan dalam organisasi. Yang ketiga, memberi kepercayaan dan tanggung jawab. Maksudnya di sini jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Kalau dia misalnya melakukan sedikit tindakan yang di luar dari peraturan atau dari yang seharusnya ketentuannya, maka sebagai pemimpin jangan terlalu cepat percaya, harus dibuktikan dengan bukti-bukti dan harus penuh dengan tanggung jawab, bijaksana dalam menghakimi bawahannya atau merespon tindakan bawahannya. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan atau presentasi untuk mata kuliah kepemimpinan. Saya rasa cukup, dan bila ada kata atau perkataan saya yang menyinggung atau salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.